dari lumbung kebajikan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita min abdulumati ilan nur minaz zamani jahiliyah ila zaman zakiyah yakni dinul Islam, dan satu harapan kita naungan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk pagi hari ini jadwal pelaksanaan workshop kita adalah pada materi lumbung kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah untuk mengikuti materi ini terlebih dahulu, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, materi pagi ini adalah lumbung kebajikan, di mana lumbung kebajikan merupakan program unggulan MGMP Akidah Akhlak MTS Jawa Timur. Program ini bukan sekedar kegiatan pendukung, melainkan bagian yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Lumbung kebajikan hadir sebagai ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan nilai-nilai tauhid, akhlakul karimah, kepedulian sosial, serta pembiasaan perilaku mulia yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan murid. Maka dari itu, pada sesi ini kita diharapkan mampu untuk memperkuat pemahaman, menyatukan persepsi, serta menginspirasi langkah konkret implementasi lumbung kebajikan di madrasah masing-masing. Harapan kita, semoga kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama, saling menguatkan dan meneguhkan peran strategis guru, ada akhlak dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bersama. Dan sebelumnya akan saya bacakan kurikulum VT dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Lulu Isnawati MPDI, guru dari instansi MTSN 2 Pasuruan. Pengalaman organisasi atau profesi adalah yang pertama penulis modul Akidah Akhlak kelas 7 Provinsi Jawa Timur tahun 2025, penulis instrumen soal AKMI Literasi Sosial Budaya MTS tahun 2022 dan 2024. Instruktur visitasi AKMI Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan sampai 2024. Instruktur Nasional Literasi Sosial Budaya tahun 2024. Ketua MGMP Akidah Akhlak MTS Provinsi Jawa Timur tahun 2002 periode 2024 sampai 2027. Ketua Forum Komunikasi Guru Akidah Akhlak Nasional. Itulah kurikulum vitae dari pemateri kita pagi hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita persilakan pada narasumber untuk memaparkan materi pada ruang virtual ini. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Isnawati MPDI, layar dan waktu sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih Bu Homsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah,
Tiada kata yang patut kita ucapkan pada hari ini kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kesehatan, kenikmatan iman sehingga kita dapat menghadiri majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kehadiran panjenengan semua bukan hanya bentuk komitmen terhadap pengembangan pendidikan dan pembelajaran akidah akhlak di madrasah, tetapi juga bagian dari ikhtiar untuk menghadiri majelis guna mengupgrade kompetensi diri. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, hadis ini yang saya ingat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui Abu Hurairah, bahwa ketika suatu kaum berkumpul untuk mempelajari ilmu dan mengingat Allah, maka mereka akan diliputi rahmat, dinaungi para malaikat dan disebut namanya oleh Allah di hadapan makhluknya. Semoga panjenengan semua yang hadir mulai dari hari pertama mengerjakan tugas-tugasnya dalam rangka mengupgrade ilmu pengetahuan, panjenengan adalah bagian dari orang-orang yang diliputi rahmat oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut namanya oleh Allah di hadapan para makhluknya. Amin, Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu pengurus MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi materi terkait dengan lumbung kebajikan. Lumbung kebajikan ini mungkin terdengar sebagai istilah baru Bapak Ibu. Memang betul, karena ini adalah program ini diinisiasi oleh pengurus MGMP Akidah Akhlak MTS Jawa Timur. Program lumbung kebajikan ini lahir dari kegelisahan kita semua sekaligus harapan kita bersama sebagai guru Akidah Akhlak MTS. Bagaimana pembelajaran nilai-nilai dalam akidah, akhlak, adab, kemudian keteladanan itu tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar hidup dalam kebiasaan dan perilaku anak-anak sehari-hari. Melalui lumbung kebajikan, kita berusaha menghadirkan pembelajaran akidah akhlak yang sederhana, dekat dengan kehidupan anak-anak, dan mudah dipraktikkan. Dipraktikkan di sekolah atau di rumah. Lumbung kebajikan ini bukan program yang berat, dia program yang ringan, tetapi membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya, membutuhkan perencanaan, pengawalan, sampai pada melakukan refleksi. Lumbung kebajikan juga bukan sekedar konsep, tetapi gerakan kebaikan yang akan kita tumbuhkan bersama-sama melalui pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Pada sesi ini saya akan berbagi gambaran mengenai lumbung kebajikan agar program ini dapat kita adaptasi sesuai dengan karakter dan budaya di madrasah panjenengan. Semoga harapan saya ya pada setelah sesi materi lumbung kebajikan ini akan ada diskusi yang menginspirasi dan memberi energi kita untuk terus-menerus menanamkan kebaikan bersama di madrasah. Kita mulai dari pembelajaran kita di mata pelajaran akidah akhlak. Bapak Ibu, untuk melanjutkan sesi ini, mohon izin saya share screen PPT tentang lumbung kebajikan. Nah, punten Bapak Ibu sudah terlihat mboten PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nggih? Oke. Lumbung kebajikan, topik
yang saya usung atau topik yang kami usung, ini saya mewakili teman-teman pengurus MGMP Jawa Timur. Topik yang kami usung adalah menanam kebaikan menuai generasi emas 2045. Jadi kita mengawali dari pembelajaran kita, tidak perlu menunggu orang lain bergerak, tapi kita memulai dari pemapal kita sendiri, kita menanam kebaikan dan kita membimbing anak-anak untuk melaksanakan kebaikan itu. Nah, kenapa kok ada lumbung kebaikan? Ada alasan yang sangat urgen dan ada kebutuhan pedagogis di sana. Apa saja itu? Nilai-nilai akidah akhlak yang kita ajarkan di kelas itu perlu diaktualisasikan melalui pembiasaan perilaku agar tidak berhenti pada pemahaman konseptual. Jadi materi-materi elemen akidah, akhlak, kemudian adab, eh, keteladanan. Di sana ada nilai-nilai yang kita tanamkan, tetapi jangan berhenti pada membimbing pemahaman kognitif, tapi juga membimbing perilaku yang mencerminkan nilai-nilai di keempat elemen itu. Yang kedua, pembelajaran akidah akhlak memiliki peran strategis dalam menumbuhkan keimanan sekaligus membentuk akhlak murid. Jadi panjenengan yang guru akidah ini strategis sekali perannya karena di mapelnya jenengan inilah roh perilaku murid itu akan dibentuk. Yang ketiga, diperlukan aktivitas pembelajaran yang mampu mengintegrasikan iman, proses pembelajaran dan praktik kebaikan secara berkelanjutan. Jadi konsisten, continue, ada program, kemudian dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, ada evaluasi, begitu seterusnya dilaksanakan dari kelas 7 lanjut di kelas 8 hingga kelas 9. Bagaimana lumbung kebajikan ini muncul? Nah, lumbung kebajikan muncul ini sebenarnya adalah respon dari teman-teman pengurus MGMP Akidah Akhlak. Kenapa kok kita merespon ini? Karena pertama, ketika kita rapat melakukan program PKB dan menyusun program kerja di BDK yang didampingi oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur ini memiliki program yang bernama Gerakan Madrasah. Jadi bidang Penma, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur punya program Gema Madrasah yang program ini dijawantahkan atau diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan workshop atau pelatihan yang diselenggarakan oleh MGMP. Jadi MGMP ini dalam rangka dalam lumbung kebajikan ini adalah dalam rangka menerjemahkan program bidang Penma Kanwil ya, yang berupa gerakan madrasah. Yang kedua, lumbung kebajikan adalah respon terkait dengan pemberlakuan kurikulum berbasis cinta. Harapan dari proses pembelajaran berbasis cinta berupa pembiasaan akhlak mulia yang terencana, konsisten, kontekstual, dan matang, Bapak Ibu. Program ini juga berorientasi pada penguatan budaya madrasah serta kontribusi nyata menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045. Dan mengapa harus lumbung kebajikan? Gitu. Kita lihat realitas ilmu akidah yang kita ajarkan kepada anak-anak seringkali dipahami hanya sebatas konsep, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten dalam bentuk praktek. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran akidah yang menghubungkan iman, amal, dan karakter berbasis nilai-nilai cinta. Nah, secara filosofis, lumbung adalah tempat menyimpan, merawat, dan memanen. Apa yang dirawat dan dipanen, yang akan disimpan, dirawat, dan dipanen itu adalah kebajikan-kebajikan atau perbuatan-perbuatan baik. Nah,
refleksi awal untuk peserta didik itu sebenarnya ini, apa yang sudah kita lakukan, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan hari ini, bagaimana implementasinya, nanti implementasinya nanti bagiannya Bu Nurullah ya, kalau saya bagian konsepnya saja. Nah, tujuan program Lumbung Kebajikan ini adalah membangun kesadaran dalam diri peserta didik, dalam diri murid. Jadi sifatnya kita membangun kesadaran mendampingi, bukan menggurui Bapak Ibu ya. Nah, lumbung kebajikan, apa pengertiannya? Lumbung kebajikan adalah wadah pembiasaan dan penguatan amal baik murid yang bersumber dari nilai akidah dan akhlak yang diwujudkan dalam akhlak nyata. Apa bedanya dengan lumbung kebaikan? Beda. Kebaikan dengan kebajikan beda, Bapak Ibu. Kalau kebajikan itu basisnya iman, kemudian kegiatannya kontinu, dan ada refleksi. Jadi setelah anak-anak itu mempraktikkan kebaikan-kebaikan itu, direfleksi semuanya. Refleksi didampingi oleh panjenengan semua sebagai Bapak Ibu guru mato. Nah, definisi lumbung kebajikan yang kedua. Selain definisi tadi, lumbung kebajikan sebenarnya adalah akronim dari lestarikan, ubudiyah, mahir, bumi, ukhuwah, nasionalisme, dan generasi emas. Akronim ini kita rangkai bersama-sama. Saya masih ingat ketika semua mata pelajaran semua MGMP Mapel yang saat itu menyusun program kerja dipesan oleh Pak Dr. Sugio selaku Kabid Penma Kanwil Kemenak Jawa Timur. Semua mapel harus punya program unggulan yang menerjemahkan gerakan madrasah yang menjadi program bidang Penma. Nah, kita semua saat itu juga sempat kaget yang kita punya hanya program prioritas dan program reguler, sehingga berdiskusi hanya 1 jam, dilanjut di kamar Bapak Ibu. Saya masih ingat saya, Bu Nur Ella, Bu Fak itu tidur lenger-lenger gitu ya. Kita besok pagi udah presentasi, pasti kita nanti dipanggil jam 8. Kita malam ini sudah masuk ke kamar jam 9 belum ngapa-ngapain. Program kita apa? Ya kita nggak tidur Bapak Ibu. Duduk bertiga di atas kasur masing-masing. Berawal dari gagasan dari Bu Nur Ella, muncullah kalimat lumbung, lalu apa makna lumbung secara akronim, ketemulah seperti ini. Jadi ini berjam-jam sampai kemudian kita menyusun filosofinya, menyusun arahnya, sampai menyusun uh, tornya lengkap gitu. Jadilah seperti ini, jadilah seperti apa yang saya sajikan kepada panjenengan. Jadi konsep ini berangkat dari teman-teman Bapak Ibu. Tentu saja karena ini proses pembuatan program yang baru lahir. Jadi tentu ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan nanti setelah sesi materi ini banyak masukan-masukan yang kami dapatkan dari peserta untuk menyempurnakan program kami. Kenapa demikian? Kenapa kami perlu masukan? Karena program ini nanti akan di-launching oleh Kemenakan Wil. Jadi tidak sekedar sosialisasi, tidak sekedar jenengan kemudian hadir untuk mengikuti sesi materi ini, tapi jenengan nanti akan sudah maju berpuluh-puluh langkah ke depan dibanding teman-teman guru Agda Akhlak MTS se-Jawa Timur. Kenapa? Karena nanti lumbung kebajikan ini akan dijadikan sebagai sebuah gerakan bersama seluruh madrasah di Jawa Timur, terutama di MTS. Nanti jika akan merambah ke MI dan MA, tentu konsepnya akan disusun lagi karena frame kita berbeda dengan MI dan MA. Kenapa demikian? Karena sasaran kita adalah siswa, adalah murid, sementara secara perkembangan kejiwaan murid MI, MTS, dan NA tidak sama. Kalau yang panjenengan ikuti hari ini adalah sesuai dengan yang jenengan ampu di MTS. Sasaran kita adalah murid di usia perkembangan jiwa 13 sampai 15 tahun dengan pengetahuan kognitif yang masih konkret baru menuju ke abstrak. Jadi jenengan sudah beberapa puluh langkah lebih awal mengetahui program ini yang nanti insya Allah pada
2026 akan di-launching oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur dan diinstruksikan sebagai sebuah gerakan bersama madrasah di Jawa Timur. Nah, landasan lumbung kebajikan ada keputusan di Jarpendis tentang panduan kurikulum berbasis cinta, kemudian ada landasan akidahnya Bapak Ibu. Ya, landasan akidah lumbung kebajikan ini adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah karena Allah Maha melihat dan Maha menilai amal kita. Di surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 110, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan pasti kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Insya Allah kalau tidak salah ayatnya itu apa ya? Wa ma tuqaddimu Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Itu kalau tidak salah ayatnya. Kemudian yang kedua, landasan akidahnya adalah iman kepada hari akhir, bahwa setiap amal nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari setelah hari kita dibangkitkan dari kiamat. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Dengan kayaknya sudah familiar ya dengan ayat ini. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, selain itu, eh, tadi lumbung kebajikan landasannya adalah selain dua landasan tadi, ada juga landasan pedagogis, harus ada pembelajaran sebagai wujud dari pembelajaran bermakna, pembiasaan atau habit formation, ada keteladanan. Kemudian landasan berikutnya adalah program gerakan madrasah milik Kanwil Kemenak Jatim yang kita implementasikan dalam bentuk program ini. Yang ketiga adalah peran MKMP sebagai wadah pengembangan PKB, memiliki fungsi strategis dalam mendukung program layanan PKB bagi guru-guru MTS Akidah Akhlak MTS se-Jawa Timur. Jadi keberadaan MKMP sangat strategis karena ia menjadi kepanjang tanganan, ya, kepanjang tanganan untuk membantu pemerintah dalam hal ini mengimplementasikan segala kebijakan yang berkaitan dengan madrasah. Nah, sekarang konsep lumbung kebajikan, Bapak Ibu. Gambaran umum. Lumbung kebajikan merupakan bentuk nyata penerapan kurikulum berbasis cinta yang menempatkan nilai cinta sebagai fondasi utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Nah, implementasi kurikulum berbasis cinta, jenengan kemarin sudah dapat ilmunya dari Bu Nur Ella, bahwa KBC diimplementasikan dalam intra, kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang jenengan fokus pelajari kemarin adalah implementasi kurikulum berbasis cinta di intrakurikuler, khusus untuk mata pelajaran panjenengan Akidah Akhlak MTS. Tadi dimulai dari, kalau kemarin implementasinya dimulai dari pemetaan CP dan TP. Lalu pemetaan TP dituangkan dari penyusunan ATP. Dari ATP panjenengan kemarin membreakdown dalam bentuk RPP. Penyusunan TP dalam RPP itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai cinta sebagaimana pemetaan panca cinta. Kemudian jenengan juga diminta untuk menyusun LKPD. Selanjutnya nanti setelah menyusun LKPD, jenengan akan meneruskan kembali menyusun instrumen lumbung kebajikan sebagai instrumen untuk menilai perilaku. Jadi kalau di RPP panjenengan itu jenengan menyusun asesmen kognitif dan asesmen afektif, ya, atau di sana ada asesmen apa namanya, asesmen as learning dan asesmen for learning, maka di KBJ ini adalah praktiknya Bapak Ibu. Jadi perilaku bagaimana berbuat baik sebagai wujud perilaku keimanan kepada Allah, atau mau melaksanakan perbuatan baik untuk meneladani kisah Nabi Yunus.
atau bagaimana mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik atau bagaimana mempraktikkan kebajikan sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulullah atau sebagai wujud cinta diri dan manusia untuk mengamalkan materi akhlak terpuji misalnya akhlak terpuji apa ya kerja keras kemudian berilmu kreatif inovatif gitu. Jadi bentuk nyata di tingkat praktiknya Bapak Ibu kalau lumbung. Kalau dulu kan biasanya guru akidah akhlak ini kesulitan untuk menyusun penilaian praktik ya. Nah, misalnya untuk materi akidah Islam, kita itu kan sulit untuk menyusun materi praktiknya. Apa kira-kira praktik untuk materi akidah Islam? Kalau afektif, kalau kognitif sudah ada penilaiannya, kemudian afektif sudah ada penilaiannya. Kalau yang terkait dengan keimanan apa gitu. Lalu saat itu diajarkan itu bermain peran, ada simulasi perbuatan baik gitu. Tapi kan masih drama Bapak Ibu. Kalau bermain peran itu kan drama. Masih bentuknya drama, masih harus dibikin-bikin gitu ya. Jadi tidak real. Nah, kalau dalam lumbung kebajikan ini kita sudah menyediakan wadah penilaian psikomotor. Jadi penilaian dalam bentuk praktik atas ilmu yang sudah diperoleh dari pembelajaran. Gitu. Lumbung kebajikan ini berorientasi pada pembiasaan dan penguatan karakter melalui sikap kasih sayang, kepedulian, serta penghargaan terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan tanah air. Ini kebalik ya harusnya pengarah sikap kasih sayang bersumber dari cinta kepada Allah, kemudian kepedulian terhadap ilmu dan lingkungan, penghargaan terhadap diri sendiri dan sesama manusia, serta cinta terhadap tanah air. Apa tujuan lumbung kebajikan? Nah, tujuannya adalah membiasakan peserta didik melaksanakan kebaikan atas dasar keimanannya kepada Allah dan nilai-nilai cinta yang bersumber darinya. Menumbuhkan karakter jujur, peduli, disiplin, dan tanggung jawab. Menjadikan kebaikan sebagai budaya di keluarga, madrasah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi tujuan lumbung ini adalah membiasakan peserta didik melaksanakan kebaikan-kebaikan yang nyata, tapi masih itu dalam kehidupannya siswa. Jadi bukan kehidupan yang abstrak ya, tapi yang nyata, yang dekat dengan kehidupannya anak-anak. Jadi anak-anak kita bimbing menerapkan ilmunya. Kalau hari ini misalnya anak-anak belajar tentang adab bermedia sosial, seperti yang kemarin dicontohkan oleh Pak Sofar. Maka di bagian lumbung ini kita membimbing anak-anak menerapkan kebajikan-kebajikan perbuatan baik berdasarkan topik Pancacinta. Misalnya anak-anak menerapkan adab bermedia sosial dilandasi atau sebagai wujud dari rasa cintanya kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, apa misalnya wujud perilakunya? Hari itu. Jadi anak-anak misalnya ketika menerima berita, wujud cintanya kepada diri sendiri, ya. Ketika menerima berita, informasi hoax, maka dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak main share, gitu ya. Tidak main forward, tidak main teruskan. Tapi dia mampu menganalisis. Ini kalau baik akan saya teruskan, kalau buruk stop di saya. Nah, itu adalah wujud perilaku-perilaku yang nanti dituangkan dalam lumbung. Saya kasih contoh sedikit sebelum nanti ini akan dikupas oleh Bu Ella. Secara sederhana, kita bisa eh, apa namanya? Kalau kita praktekkan, ya, anak-anak kita beri kartu ya, kartu kosong, gitu. Kalau di saya, anak-anak kita berikan kartu kosong, dia menuliskan kebajikan apa yang dia lakukan hari ini, tapi tetap sesuai dengan mapel yang kita bahas. Misalnya hari ini saya membahas tentang eh apa materi kedua iman apa saya lupa ya sebentar saya lihat.
Tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas gitu ya. Ya, misalnya materi bab ketiga taat, tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, untuk penilaian praktek ini karena sudah diwadahi oleh lumbung kebajikan, maka anak-anak kita minta menuliskan satu di kartu itu kebajikan apa yang dia lakukan sebagai wujud kebajikan apa yang dia lakukan dalam mempraktikkan eh, istiqomah gitu ya. Dalam mempraktikkan nilai istiqomah sebagai wujud cinta diri dan sesama. Kalau wujud cinta diri berarti setelah dapat materi, dapat ilmu tentang istiqomah, maka kita menerapkan istiqomah itu dalam perilaku sehari-hari sebagai wujud cinta diri. Oh, saya dari kemarin, misalnya sudah 2 hari ini belajar atau membaca buku rutin setelah selesai maghrib misalnya. Nah, setelah dia tuliskan, itu dimasukkan ke kotak lumbung, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tradisional, anak dibuatkan lumbung, lumbungnya diisi iman, ini lumbung cinta pada Allah, ini lumbung cinta pada Allah dan Rasulullah, lumbung tentang cinta ilmu, lumbung tentang cinta lingkungan. Jadi anak-anak melakukan apa sesuai dengan nilai cintanya dia masukkan ke situ. Nanti akan dihitung bersama-sama dengan anak. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai kita wujudkan di madrasah melalui pembelajaran kita. Itu contoh sedikit sebelum nanti Bu El akan membahas semuanya, nggih. Nah, kebiasaan yang dilakukan bukan kebiasaan baik atau kebajikan ini tidak hanya dilakukan di madrasah atau di kelas, tetapi juga yang dilakukan di rumah dan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Jangan lupa kebajikan yang dituangkan dalam lumbung ini tetap diformat sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kenapa? Karena akan dipakai untuk mengukur keberhasilan pembelajaran materi pada saat itu. Nah, prinsipnya agar kegiatan membiasakan kebajikan ini tidak berubah menjadi formalitas, maka prinsipnya harus kita tekankan ya. Jadi ketika anak-anak melaksanakan kebaikan-kebaikan lalu dituangkan di dalam kartu, dimasukkan ke dalam lumbung, itu jangan sampai menjadi formalitas atau jangan sampai menjadi niat untuk mengejar poin biar nilainya bagus. Nah, jangan sampai menjadi seperti itu. Maka prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh adalah kegiatan ini harus ikhlas dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak harus melakukan secara konsisten, kecil, tapi terus-menerus gitu. Kemudian nyata. Nyata itu dapat diamati ya. Misalnya belajar kelihatan kalau belajar. Kemudian saya membuang sampah. Kalau di kelas ya, kalau di sekolah, kemudian saya menggunakan barang-barang bekas. Eh, Barang-barang bekas itu yang sederhana misalnya ketika dia bikin vas untuk meja guru, dia ambil dari toples yang tidak lagi dipakai. Hmm. Itu yang dapat diamati. Jadi saya bisa mungkin eh, apa namanya yang terukur ya. Kemudian yang keempat harus reflektif. Anak-anak melakukan eh, menerapkan perilaku itu harus dilandasi oleh kesadaran dan ada maknanya itu. Bukan nanti dulu nilainya saya rendah kalau nanti jumlah poin saya sedikit. Saya menulis banyak biar nanti poin saya banyak. Jadi diupayakan itu dihindari. Ya. Makanya nanti dalam refleksi itu perlu dilakukan oleh guru, didampingi, melakukan refleksi agar anak-anak tetap memegang prinsip itu. Kemudian yang terakhir, prinsipnya adalah edukatif, membentuk karakter, bukan menghukum. Ya. Jadi kalau membentuk karakter, berarti memang terus kita dampingi, pendampingan-pendampingan kecil, sederhana, tapi konsisten. Bentuk ragam kebajikannya. Kebajikan sebagai wujud cinta Allah dan Rasulnya. Jadi kebajikan diwujud yang merefleksikan nilai-nilai panca cinta. Yang kedua, jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan,
sesuaikan dengan materi akidah akhlak pada tiap bab karena praktik kebajikan ini akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran pada bab tersebut. Mekanismenya bagaimana? Penanaman nilai. Semua elemen materi yang kita ajarkan, baik itu elemen akidah, elemen akhlak, kemudian elemen adab, elemen keteladanan, di sana ada penanaman-penanaman nilai yang kita ajarkan melalui pembelajaran. Setelah itu, ini nomornya kok satu semua ya. Harusnya ini namanya mekanisme, ini prosedurnya ya. Saya kemarin kok mata saya selip ya, mungkin kan udah malam Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah tulis nomor. Itu harusnya 1, 2, 3, 4, 5 karena dia bagian dari prosedur Bapak Ibu. Mata saya selip karena ini kenapa kok seperti itu? Kenapa saya tidak bisa cepat menyampaikan ini? Saya harus pelan-pelan Bapak Ibu. Karena satu, ini materi baru, ini konsep yang disusun teman-teman dan saya itu dipercaya untuk menyampaikan. Teman-teman kasih masukan ini itu banyak sekali saya rangkum di otak saya tuangkan. Lalu saya berikan, tolong dicek apa yang kurang, besok mau saya sampaikan apa apa sudah cukup gitu. Karena ini kan sebuah konsep yang baru kita susun Bapak Ibu. Beda dengan ketika saya jadi instruktur di AKMI ya. Begitu saya mau ngisi materi, saya dikasih materi, saya dibimbing dulu, saya didiklat dulu, nanti mau jadi instruktur dia mau diberikan ini, materi seperti ini, kemudian pendalam dan sebagainya. Kalau kita jadi instruktur saya diberi materi, saya tinggal buka, oh saya paham gitu. Tapi ini saya harus nyusun dulu. Makanya saya menyampaikannya juga pelan-pelan, hati-hati, agar saya tidak memaknai apa yang dikonsep oleh teman-teman gitu. Jadi mekanisme lumbung kebajikan ini sebuah urutan prosedur Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama seperti yang sampaikan tadi ada penanaman nilai di pelajaran panjenengan. Setelah itu anak-anak ada aksi kebajikan, ada penerapan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan di kelas atau di rumah atau di lingkungan madrasah. Nah, perbuatan baiknya ditulis dalam kartu, dimasukkan dalam lumbung kalau yang konvensional. Kalau yang udah maju bisa pakai aplikasi digital. Hari ini dia melakukan apa? Tinggal pilih klik, 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 begitu. Lalu, eh, apakah nanti bebas yang dilakukan? Yang dilakukan itu ya yang jangan tentukan, Bu. Jadi nanti jenengan menyusun instrumennya di instrumen lumbung itu apa saja indikatornya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Tapi anak-anak boleh boleh melakukan yang lain untuk menerjemahkan itu boleh. Tapi jenengan punya frame dulu, jenengan punya frame dulu yang menjadi alat ukur minimal, gitu ya. Jenengan menuliskan untuk eh, lumbung kebajikan, praktik kebajikan dalam dalam penerapan ilmu, penerapan materi tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas sebagai wujud cinta kepada Allah. Anak-anak melakukan apa saja? Melakukan kalau bersalah minta maaf misalnya. Itu jangan punya frame dulu. Karena itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Tapi anak-anak boleh melakukan selain itu. Gitu. Kemudian ada pencatatan sederhana. Pencatatan sederhana ini seperti yang saya sampaikan tadi ditulis oleh anak-anak di kartu. Atau bisa klik-klik-klik gitu ya kalau punya aplikasi digital. Yang keempat, guru melakukan refleksi atau penguatan makna. Setelah satu materi bab selesai, Bapak Ibu mungkin bisa membuka sebentar ya. Jadi jenengan dengan membuka itu memilah-milah dibantu anak-anak, satu kelas contohnya misalnya, jenengan bisa merefleksi tentang kegiatan kebajikan itu agar tidak menjadi kegiatan yang sifatnya formalitas saja. Yang terakhir yang harus dipahami adalah apresiasi edukatif. Jadi anak-anak ini biasanya di akhir beberapa bab Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak sudah memasukkan kartunya ke dalam lumbung tentang apa saja yang dia lakukan, ada apresiasi edukatif dari kita, dari panjenengan semua. Upayakan kondisinya adalah bukan seperti kompetisi berbuat baik, bukan. Tapi
membiasakan diri berbuat baik. Jadi bukan kompetisi ya, bukan kompetisi yang berlebihan, bukan banyak-banyakan banyak-banyakan poin itu bukan. Tapi harus ditanamkan kesadaran bahwa perbuatan baik itu adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah. Itu. Walaupun di sana ada ayat fastabiqul khairat, tetapi berlomba berbuat baik itu dibimbing supaya tidak di apa namanya, tidak diposisikan sebagai bentuk kompetisi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, sekarang bagaimana peran dalam pembelajaran, peran panjenengan dan peran murid? Guru perannya satu teladan akhlak, kedua fasilitator, tiga penguat nilai, empat pembimbing refleksi. Untuk fasilitator, penguat nilai, pembimbing refleksi semuanya diawali dari teladan panjenengan dulu. Teladan akhlak, akhlak yang mencerminkan perilaku-perilaku yang didasari oleh nilai cinta. Nilai cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Cinta-cinta yang lain itu adalah refleksi atau wujud. Karena kita mencintai Allah, maka kita mencintai yang lain gitu ya. Jadi yang paling utama yang menjadi ruh adalah cinta pada Allah. Nah, jenengan harus memberikan teladan ini. Sebelum jenengan membimbing anak-anak dalam kegiatan lumbung kebajikan, sebelum panjenengan membimbing anak-anak dalam mempraktekkan perbuatan baik yang dilandasi oleh panca cinta, jenengan sudah harus selesai dirinya sendiri dulu. Jadi guru harus selesai. Misalnya kita menginginkan anak-anak itu belajarnya sungguh-sungguh. Nah, kita juga tidak mungkin berada seterusnya dalam zona nyaman. Setelah lulus sarjana, merasa cukup ilmunya, eh, tidak sekolah lagi, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk terus-menerus mengupgrade ilmu. Jadi kalau jenengan menginginkan anak-anak itu mencinta ilmu, yang jenengan harus mulai dari diri sendiri. Jenengan guru yang belajarnya wajib sepanjang hayat. Jadi jargon ini jangan hanya diajarkan kepada anak-anak, tapi juga harus jenengan terapkan untuk diri sendiri. Guru itu pekerjaan yang paling tidak nyaman, Bapak Ibu. Kalau pekerja kantor, kita selesai bekerja di kantor, kita pulang. Kita bisa fokus untuk keluarga dan anak-anak. Tapi guru tidak. Ya. Dalam keadaan yang demikian itu tetap guru harus selesai dengan dirinya sendiri. Karena dia yang akan menjadi teladan bagi anak didiknya di madrasah. Kalau misalnya menerapkan kebajikan sebagai bentuk wujud cinta pada Allah dalam meneladani meneladani sifat Rasul, jujur ya, sitik ya. Nah, kita meminta anak-anak juga mempraktekkan jujur ketika anak-anak apa namanya, mengerjakan soal atau mengerjakan ujian. Nah, sebelum kita membimbing anak-anak, kita harus selesai dulu. Jadi kita jadi guru yang jujur dulu. Jujur dalam memegang amanah sebagai hamba sesuai dengan perannya masing-masing. Peran sebagai ibu ya harus jujur. Peran sebagai guru harus jujur. Peran sebagai Bu RT ya harus jujur. Ya. Peran sebagai pengurus muslimat, pengurus Nasyatul Aisyah juga harus jujur. Jadi harus selesai ke diri sendiri dulu. Nah, bagaimana dengan murid? Murid adalah pelaku utama kebaikannya dan mereka adalah pembelajar yang sadar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kemana endingnya? Nah, kemana sih endingnya dengan berbagai program itu yang kita laksanakan per bab, lalu selama 1 semester, lalu berlanjut ke semester 2, berlanjut naik ke kelas 8, lanjut lagi ke kelas 9, karena dia apa namanya berkelanjutan. Nah, kemana endingnya? Nah, endingnya adalah pembiasaan perilaku positif. Jadi memiliki nilai-nilai anak-anak memegang teguh nilai-nilai spiritual, memegang teguh nilai-nilai keilmuan, memiliki
kepekaan ekologis, memiliki kepekaan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana pembiasaan perilaku ini adalah sebagai hasil nyata pembelajaran akidah akhlak menuju generasi emas yang berkarakter. Jadi nilainya kecil, tapi karena didampingi, kemudian konsisten, berkelanjutan selama 3 tahun, harapannya adalah ini tadi, anak-anak terbiasa atau anak-anak mengalami pembiasaan perilaku yang akhirnya nanti pada setelah 3 tahun itu akan terbentuk karakter anak-anak kita yang memegang teguh atau memiliki nilai-nilai spiritual, eh, memegang teguh nilai-nilai keilmuan, memiliki kepekaan psikologis, sosial, dan kebangsaan. Jadi endingnya itu Bapak Ibu. Nah, lumbung kebajikan bagaimana implementasi, mohon maaf, lumbung kebajikan ini adalah implementasi penerapan Pancacinta. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam implementasi KBJ untuk intrakurikuler di pembelajaran panjenengan akidah akhlak MTS, jenengan sudah belajar mengimplementasikannya dengan cara menyusun perencanaannya, mulai dari pemetaan topik Pancacinta, pemetaan 8 DPL, yang kemarin apa itu disingkat apa dengan Bu Nurellah ya? Ada yang masakan mantanku itu apa ya kemarin mulainya? Tentang Makan gratis, kreasi Makan gratis kreasi mantanku. Saya kemarin kan mendengar sambil lalu ya. Makan gratis kreasi mantanku. Itu adalah akronim yang diambil Bu Nurellah untuk memudahkan kita mengingat 8 DPL itu. Nah, kalau jenengan sudah praktek di pembelajaran untuk menilai kemampuan atau kompetensi kognitif dan afektif, maka di lumbung kebajikan ini adalah wujud penerapan nilai-nilai cinta dalam pembelajaran itu. Apakah cinta Allah dan Rasulnya? Apakah jenengan pilih cinta ilmunya atau cinta lingkungannya? Atau dalam pembelajaran itu jenengan memilih cinta diri dan sesama maupun cinta tanah air? Nah, yang saya sampaikan tadi, karena selain lumbung itu wadah seperti yang jenengan bayangkan, dia juga akronim dari Lestarikan, Ubudiyah, Mahir, Umi, Ukhuwah Islamiyah, dan Nasionalisme Generasi Emas. Nah, apa makna lestarikan? Nah, lestarikan itu berarti kita mengajarkan murid untuk mencintai nilai-nilai kebaikan yang telah ada, lalu menjaganya agar tumbuh menjadi budaya. Jadi makna lestarikan itu adalah membangun, mengajarkan, membangun, merawat, menjaga agar tumbuh menjadi sebuah budaya. Gitu. Melalui apa? Melalui pembiasaan cinta, cinta pada disiplin, cinta pada ketertiban, cinta adab. Pembiasaan-pembiasaan ini murid dibimbing membangun kebiasaan positif secara berkelanjutan. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan saya berharap nanti lumbung ini juga akan digarap bersama di tingkat MA, sehingga program lumbung kebajikan ini tidak hanya kita laksanakan selama 3 tahun, berkelanjutan 7, 8, 9, tapi berkelanjutan sampai ke tingkat MA. Mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama dari MI, MTS, dan MA. Ya. Dalam perspektif Islam, menjaga dan melestarikan kebaikan merupakan bagian dari amal soleh yang dilakukan secara konsisten atau istiqomah hingga menjadi bagian dari kepribadian. Nah, hal-hal ini apa saja yang konsisten dan menjadi yang konsisten dan menjadi kepribadian? Yang pertama adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Ubudiyah. Ubudiyah merupakan pilar pertama dalam KBJ, yakni cinta Allah. Ubudiyah membimbing murid agar mencintai ibadah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Ubudiyah tidak hanya berhenti pada ibadah ritual, melainkan tercermin dalam sikap dan perilaku. Jadi harus ada integritas dan keteladanan. Mencintai Allah yang diwujudkan dengan takwa
melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, sholat, zakat, puasa, yang sudah mampu haji, tidak mengkonsumsi makanan haram, menjauhi perzinahan, itu ya. Eh, itu itu harusnya apa namanya? Terintegrasi gitu ya. Jangan dipisah. Sholat oke, sembayangnya jamaah, ngajinya fasih, tapi dalam perilaku tidak ketemu. Jadi tidak ada integrasi, tidak ada keteladanan, tidak terintegrasi antara ketakwanya pada Allah dalam bentuk ubudiyah mahdoh dengan perilaku sehari-hari. Kalau ke masjid tidak pernah terlambat, eh, ngajinya fasih, kemudian sholatnya menjadi teladan teman-temannya, tetapi dalam perilaku sehari-hari tidak jujur, tidak amanah, itu ya, eh, eh, tidak memiliki empati terhadap sesama, tidak mencintai lingkungan, eksploitatif terhadap lingkungan, merusak lingkungan. Ini seperti dikotomi, seakan-akan iman itu tidak berbuah dengan perbuatan baik. Yang betul itu kan iman itu berbuah kepada kebaikan. Jadi kalau orang yang beriman pada Allah, karena dia adalah pilar pertama, ruh yang akan mengilhami seluruh cinta kita untuk cinta-cinta yang lain, maka harus mengejar mentah. Kalau kita cinta pada Allah, taat. Bentuk ketaatan itu kan bukan hanya sholat, bukan hanya taat berpuasa, bukan hanya taat menunaikan zakat, tapi ketaatan untuk menjaga alam, ketaatan untuk patuh kepada pemimpin yang adil. Mencintai ilmu bagian dari ketaatan kepada Allah. Gitu. Jadi harus menjadi ruhnya. Jangan dipisah-pisah ya. Jangan sampai saya sedih Bapak Ibu kalau di negara-negara lain yang tidak menggunakan agama sebagai nilai dalam hukum positifnya, tetapi mereka cukup disiplin, menggunakan anggaran secara terbuka, kemudian apa lingkungannya bersih, saling menghargai. Gitu. Saya iri sebenarnya dengan negara mereka itu. Nah, sementara negara kita adalah negara yang basisnya mayoritas 95% semuanya beragama. Semuanya meyakini adanya Allah. Cintanya pada Allah diungkapkan dalam bentuk ibadah mahdoh. Tetapi sepertinya ini terpisah. Jadi seakan-akan ibadah cinta pada Allah itu hanya diwujudkan dengan ketaatan ubudiyah dalam bentuk ibadah ritual. Padahal kita eh, yang kecil saja Bapak Ibu di kelas ya, yang kecil saja yang perlu kita berikan teladan ke anak-anak. Kalau kita memberi tugas, instruksinya jelas. Kalau anak-anak mengerjakan tugas, kita minta, kita kumpulkan semuanya, kita koreksi. Setelah dikoreksi, diapresiasi itu kecil, kecil sekali. Banyak kita yang mengabaikan. Padahal hal-hal kecil ini yang menjadi perhatian anak. Anak akan menilai guru berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia temui di kelas. Kalau Bapak Ibu gurunya pilar utamanya sudah kokoh, sudah memiliki integritas yang tinggi, maka dia akan dapat memberikan keteladanan pada anak. Anak itu tidak mikir gini ya Bapak Ibu. Guru yang disiplin itu, oh guru ini kalau masuk sekolah sebelum jam pelajaran, nanti dia pulangnya dari madrasah tepat waktu. Anak-anak tidak melihat itu. Yang dilihat anak-anak di kelas, ketika jam ada, gurunya datang. Datang dia mendampingi, memfasilitasi, membimbing pembelajaran di kelas itu. Dari proses A hingga proses Z, dinampingi salah satu keliling. Kemudian kalau ada tugas dikoreksi, dikembalikan kepada anak-anak. Yang nilainya kurang, dia ditanya penyebabnya apa. Itu halnya kecil, tapi justru ini bagi anak-anak yang disiplin. Dia tidak lihat gurunya ini ketika tidak tidak ada jam ngajar keluar acara ini aja dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah anak-anak yang di kelas. Maka kita harus mempraktekkan cinta Allah dan Rasulnya berhasil kita mulai dari diri kita sendiri.
kita budayakan menjadi sebuah karakter. Gitu. Selanjutnya, mahir atau cinta ilmu. Cinta ilmu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Lagi-lagi mulai dari jenengan. Kalau jenengan memilih zona nyaman, tidak mau mengupgrade ilmu, saya yakin itu. Kalau kita belum selesai sama diri sendiri, kita tidak bisa menumbuhkan semangat belajar anak sepanjang hayat. Karena jenengan belum selesai, jadi jenengan selesai dulu. Nah, mahir terbentuk dari perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar yang gratis secara konsisten. Kalau jenengan sudah bisa memberikan keteladanan, maka jenengan akan yang kedua ini Bapak Ibu. Dapat mengkondisikan anak-anak memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar yang dilatih secara konsisten. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari liang lahat sampai ke liang kubur, sama dengan konsep long life education. Nah, menuntut ilmu selain sebuah kewajiban, kita melaksanakannya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Islam juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu sebenarnya adalah wujud syukur kita atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Akal itu ibarat pisau, kalau tidak diasah maka dia tumpul. Kalau kita tidak mengupgrade ilmu, kita akan tertinggal, Bapak Ibu. Jadi mengasah ilmu ya lewat mengasah ilmu sebagai wujud syukur itu adalah ya dengan mengupgrade ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti workshop offline maupun online. Kecintaan terhadap ilmu mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, produktif. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita dampingi kebiasaannya terkait dengan mencintai ilmu. Bagaimana kita mengajarkan, mendampingi anak-anak dalam lumbung kebajikan itu, bahwa belajar tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan dan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Kemudian mencintai lingkungan, bumi, cinta lingkungan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, jenengan harus jadi teladannya. Jadi sebelum kita membimbing anak-anak untuk cinta lingkungan, jenengan mulai dari diri sendiri dulu. Kalau jenengan tidak cinta lingkungan, jenengan tidak bisa mengawal anak-anak, Bapak Ibu. Kita harus membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tugas manusia. Kenapa demikian? Karena manusia sebagai khalifatun fil ardi. Dia punya kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi, karena bumi adalah amanah yang harus dipelihara. Melestarikan bumi itu mungkin sebuah konsep besar ya. Mana mungkin itu peran saya apa? Wah, harus mencintai bumi segala gitu. Nah, jenengan tugas kekhalifahannya sesuai dengan perannya sebagai guru. Dari contoh kecil saja. Contoh kecil misalnya jenengan sebelum mendidik anak-anak menjadi khalifatun fil ardi dalam terkait dengan cinta lingkungan, ya jenengan dari sendiri, jenengan jangan buang sampah sembarangan. Jenengan misalnya rekreasi sama anak-anak, jangan bawa bungkus makanan. Selesai dimakan, bungkusnya jangan dibuang sembarangan, jangan saku. Dan itu harus diketahui oleh anak-anak. Termasuk apa namanya? Mengkondisikan kelas supaya senantiasa bersih, segar. Kalau bersih, kita harus kontrol, mengawal terus ya, mulai piketnya, ngepel ruangannya, membersihkan kaca, membersihkan papan, bangkunya tidak cukup dilap dengan sulak, tapi harus seminggu sekali mungkin dilap pakai basah kering. Suasana dalam kelas selalu segar. Jenengan menanam apa itu di dalam ruangan yang bisa untuk menghirup racun ya dan menghasilkan oksigen. Misalnya jenengan menanam sirih gading gitu ya, beberapa di kelas. Nah, itu kan yang kita lakukan meneladani sekaligus mengajak anak-anak untuk mencintai lingkungan. Bagaimana membuat lingkungan terpelihara di taman-taman kelas, bagaimana anak-anak kita dampingi memelihara taman yang sederhana, menyiram bunga setiap hari bagi yang piket, itu kita kontrol Bapak Ibu. Kalau nggak kita kontrol,
nggak bisa terbentuk. Makanya kebiasaan-kebiasaan kecil, cinta lingkungan ini jenengan mulai dulu dari diri sendiri, baru kita membimbing anak-anak. Kalau jenengan saja eh, cuek terhadap tanaman yang kering, bagaimana jenengan bisa menyuruh anak-anak? Tidak akan diperhatikan Bapak Ibu. Saya kalau di madrasah, setiap Jumat itu kan ada Jumat berkah ya. 2 minggu sekali kan ada kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kalau waktunya bersih-bersih lingkungan, saya dari rumah bawa kaos, Bapak Ibu bawa kaos. Saya bawa alat-alat, saya tuh bawa cangkul. Saya tuh bawa cangkul, bawa ekra, bawa arit, bawa eh, sabit ya, bawa cangkil, bawa timba, bawa lapel itu Bapak Ibu. Saya bawa pupuk. Saya bawa seperti apa namanya itu, garpu kecil. Itu saya bawa, saya taruhkan di bagasi semua, saya ganti sandal itu ya. Udah saja anak bersih-bersih. Saya ikut, saya ikut ngepel jongkok juga. Jadi anak-anak ngepel jongkok, saya juga ngepel jongkok. Ada juga saya belikan lapel yang berdiri. Tapi saya lebih suka pilih jongkok agar anak-anak wong bululuk saja mau jongkok ngepel, masa saya nggak mau gitu. Jadi kalau saya kita belum dipel gitu. Waktunya siapa? Bagiannya siapa? Anak-anak langsung ambil bagian karena saya juga ikut ngepel Bapak Ibu. Kalau saya masuk kelas, saya lihat, oh ini kelas kelas ini biasanya anak-anak sepatunya dilepas, biasanya dipel. Maka saya juga lepas sepatu. Gitu. Anak-anak juga saya ajarkan untuk memanfaatkan barang bekas misalnya atau apa namanya saya contohkan ya. Jadi kalau anak sudah saya beritahu tidak dipraktekkan saya mau dari diri sendiri. Misalnya untuk membersihkan whiteboard. Whiteboard itu kalau lama sekali itu kan bisa jadi abu-abu gitu ya whiteboardnya itu. Nggak bisa bersih putih. Kalau diperintah, anak-anak bikin apa blender cangkang telur sama apa itu Coca-Cola. Blender nanti disemprotkan lalu hapus apa dibersihkan pakai lap. Nggak kerja Bapak Ibu. Mau sampai sebulan dia tetap kita lihat tetap masuk kelas, tetap aja itu whiteboardnya lusuh abu-abu warnanya. Jadi harus saya mulai dari rumah. Saya harus mengumpulkan apa namanya sampah organik, cangkang telur, saya belikan Coca-Cola, saya blender, saya video, saya kirim ke grup kelas. Itu saya bawa ke sekolah, saya suruh praktek. Akhirnya anak-anak yang lain juga ikut. Jadi kalau cinta lingkungan mengajarkannya ya kita sendiri dulu, kita praktek. Kita 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 akan bisa mengontrol anak-anak kalau kita sudah selesai Bapak Ibu. Saya kalau ke pasar tidak mau bawa tidak mau bawa sampah dari pasar ke rumah, sampah sampah plastik ya. Jadi kalau saya ke pasar itu saya bawa tas besar dari rumah, saya bawa box. Box kecil-kecil Bapak Ibu ukuran ukuran 15 kali 20 biasanya. Saya pakai plastik yang lentur itu ya. Saya bawa box, saya biasanya bawa box 8 sampai 10 setiap minggu. Jadi tasnya, tas besar, saya isi box dalamnya. Satu box untuk tempatnya saya beli ini apa? Saya beli tahu, satu box lagi untuk ayam, satu box lagi untuk udang, satu box lagi untuk tempe. Semua saya masukkan box. Jadi pembelinya apa? Sampai bilang, waduh, nah kalau semua pembeli kayak Bu Guru, saya enak Bu, saya nggak keluar uang buat beli plastik, kemudian sampahnya juga terkurangi. Itu juga saya praktekkan di sekolah, di madrasah Bapak Ibu. Jadi kalau saya tuh ngajak anak-anak belanja kebutuhan untuk lomba dan sebagainya, anak-anak tidak saya perbolehkan bawa kresek dari tokonya. Ya saya bawakan. Saya ajak bawa motor atau saya gandeng misalnya ke Indomaret gitu. Kan saya selalu ready ya di mobil itu ada di sepatu dia saya ready tas misalnya. Ya saya kasih contoh. Nggak usah pakai kresek nak, nggak usah. Tasnya aku ini udah bawa. Nanti di rumah seperti ini ya. Gitu. Jadi kita mulai. Jadi anak-anak akhirnya ingat. Mungkin tidak semua ya, tapi kalau ketika saya masuk kelas, mesti anak-anak, waduh nanti Bu dulu, ini kalau tidak bersih pasti ditanya paketnya siapa itu. Jadi selalu bersih kalau saya masuk Bapak Ibu. Kemudian kembangnya, saya nggak tahu di hari-hari lain kembangnya itu tamannya sudah disiram apa belum ya, tapi kalau jam saya masuk, kok masih kering, saya tanya, paketnya siapa hari ini, kok belum disiram. Gitu. Jadi anak-anak saya masuk, udah disiram. Mungkin awalnya terpaksa ya, tapi lama-lama kan jadi kebiasaan. Gitu. Mungkin awalnya mereka harus kejar poin, tapi penting agar tidak menjadi formalitas. Gitu. Anak-anak harus kita tanamkan kesadaran bahwa mencintai alam itu wujud apa? Wujud dari ibadah.
ibadah terkait dengan kepedulian kita pada lingkungan. Merawat alam, menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya alam secara bijak, itu bukan semata-mata menjaga bumi agar selamat, tapi itu adalah bagian dari ibadah. Wujud kecintaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah agar kita menjaga lingkungan. Kemudian ukhuwah, cinta diri dan sesama. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia bahwa menjaga diri itu adalah amanah dari Allah. Menjaga diri diantaranya adalah membangun mengupgrade kompetensi diri, kemudian mengelola emosional, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain melalui sikap saling menghormati. Nah, ini harus kita kawal terus, diawali dari perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan-perbuatan baik yang bentuknya ukhuwah di madrasah. Menjaga kehormatan diri, menjaga kesehatan, menjaga perilaku agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu berempati, menghargai perbedaan, itu harus kita kawal terus. Mencintai diri yang diwujudkan dengan menjaga kesehatan, itu juga jenengan mulai dari jenengan sendiri. Jenengan juga jangan suka makan mie di depan anak-anak. Jenengan juga jangan suka makanan yang boba-boba itu, kemudian yang pakai fruktosa itu ya. Jadi jangan di depan anak memberi contoh, ya minumnya air putih atau minumnya air-air yang kalau ada rasa-rasanya ya murni dari alam, kayak jeruk hangat atau jus buah gitu. Jangan kasih contoh juga. Makanan sehat itu tidak harus yang mahal. Kalau jenengan bawa bekal ke sekolah, di video dikirim ke kelas bahwa jenengan makanannya bawa bekal makanan dari rumah karena itu bersih, kemudian baru, bukan makanan yang kemarin walaupun sederhana, tempe goreng sama telur goreng sama sayur asem gitu ya. Anak-anak juga, saya biasanya kalau di kelas itu kan mengajarkan anak-anak supaya bawa bekal dari rumah. Biasanya kalau istirahat saya lihat menunya apa, ini beli apa masak gitu. Kalau ini masak Bu, siapa yang bekal? Maksudnya ibu yang bekal, dibekalkan ibu, Bu, ini saya bekal sendiri. Salam sama ibu ya, salam I love you, salam cinta dari Bu Lulu. Terima kasih sudah membantu menjaga kesehatan anak-anak. Jadi anak-anak termotivasi ya untuk membawa bekal karena sudah diapresiasi oleh gurunya. Itu pesan-pesan kecil Bapak Ibu yang nanti bisa dituangkan anak-anak dalam lumbung kebajikan. Hari itu apa? Bentuk cinta pada diri sendirinya. Terkait misalnya dengan materi hmm, syukur ya. Dengan materi syukur bahwa anak-anak mensyukuri anugerah kesehatan dengan cara menjaga kesehatannya sebagai wujud eh, cinta pada diri dan sesama serta wujud cinta kepada Allah. Jadi yang dituliskan apa? Membawa makanan dari membawa bekal makanan dari rumah bebas dari 5P misalnya. Jadi diapresiasinya mudah ikannya apa? Oh iya ini bagus ini enggak pakai pengawet, ini bagus enggak pakai saus. Nah, itu apresiasi kecil Bapak Ibu yang sudah dituangkan anak-anak dalam lumbung kita apresiasi. Kemudian yang terakhir cinta tanah air, nasionalisme atau cinta tanah air. Nasionalisme adalah bagian dari penerapan nilai cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta yang paling tinggi karena mencakup seluruh tanggung jawab kolektif. Ya, dalam KBC, nasionalisme mendorong siswa, mendorong anak didik mencintai negara, menghargai keragaman, memiliki semangat membangun bangsa, menghargai jasa para pahlawan, eh, punya punya rencana untuk membangun bangsanya. Gitu. Dalam perspektif pendidikan karakter, nasionalisme merupakan bagian dari pembentukan identitas kebangsaan. Islam juga mengajarkan pentingnya mencintai negara, pentingnya mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan menaati pemimpin yang adil.
eh, nasionalisme bagian dari pembentukan identitas kebangsaan ini kelihatannya sebagai sebuah konsep besar. Ya. Tetapi panjenengan tugasnya adalah membiasakan membiasakan perbuatan-perbuatan baik yang endingnya adalah pembentukan identitas kebangsaan. Misalnya mengikuti upacara secara rutin, nggih, sampai jam Ya, setengah waktunya 10 masih nggih. kurang 14 ini sebelum sesi tanya jawab dulu. Oh, nggih, nggih, ini udah terakhir ini, Pak. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau misalnya di sini ada keterangan bahwa nasionalisme sebagai implementasi cinta tanah air akan diharapkan membentuk identitas kebangsaan, itu kan program besar ya. Tapi jenengan mengontrolnya, membinanya dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Ikut upacara misalnya, atau ikut peringatan-peringatan hari besar, kemudian memahami nilai-nilai nilai-nilai apa namanya budaya bangsa, kemudian menerima perbedaan ras gitu ya, dengan teman-teman yang ada di kelas. Oh, yang terakhir, generasi emas. Generasi yang tumbuh dengan iman yang kuat, hati yang lembut, akal yang cerdas, dan kepedulian yang luas. Generasi emas menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai pusat nilai, sehingga setiap keputusan berakar pada keimanan. Setiap sikap dan keputusan selalu dilandaskan oleh keimanan kepada Allah. Generasi emas itu yang kita harapkan adalah generasi yang beriman kuat, memiliki akal yang cerdas, berhati lembut, berpegang pada cinta Allah dan Rasul-Nya. Lalu wujudnya apa? Wujudnya adalah anak-anak yang memiliki kepedulian pada lingkungan, bisa menghargai diri dan sesama, serta mencintai tanah air. Hasilnya adalah anak-anak lulusan madrasah yang berakhlak mulia, memiliki integritas dan dapat memberi keteladanan, kreatif dan produktif, serta anak-anak alumni madrasah yang bermanfaat bagi umat dan bangsanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup, kita harus merenungkan mulai dari kita apa kebaikan yang paling bermakna bagi saya yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ini sudah quote terakhir yakni tidak menuntun keyakinan, akhlak menuntun perilaku, dan lumbung kebajikan menuntun pembiasaan. Saya ulang kembali, akhlak menuntun keyakinan, akhlak menuntun perilaku, dan lumbung kebajikan menuntun pembiasaan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya mendengarkan apa namanya, mendengarkan gambaran tentang program lumbung kebajikan dari MGMP Agenda Akhlak MTS Jawa Timur. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Ibu Famsah selaku moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Luluk Senawati selaku narasumber yang telah menyampaikan paparannya begitu gamblang terkait dengan lumbung kebajikan sebagai program unggulan dari MGMP Agenda Akhlak MTS se-Jawa Timur. Di mana tadi kalau boleh saya simpulkan bahwa lumbung kebajikan itu diambil dari sebuah akronim yang syarat akan makna, yaitu lestarikan, ubudiyah, mahir bumi, ukhuwah, nasionalisme, dan generasi emas sebagai bentuk nyata penerapan kurikulum berbasis cinta yang menempatkan cinta sebagai fondasi utama dalam pembelajaran dan pendidikan. Dan lumbung kebajikan itu sendiri juga dapat kita maknai sebagai wadah pembiasaan amal kebaikan-kebaikan yang disimpan, dirawat, atau diistiqomahkan, yang akhirnya nanti akan dapat kita tuai hasilnya, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan hal ini dapat kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan praktik kebaikan atas dasar keimanan kepada Allah, nilai-nilai, sehingga tumbuh karakter yang jujur, peduli, disiplin, serta tanggung jawab yang akhirnya akan menjadi sebuah budaya, baik dalam lingkungan keluarga, madrasah, maupun masyarakat. Mungkin bisa kita laksanakan dengan metode paksa, bisa, terbiasa, dan budaya.
Seperti itu. Dan orientasi atau muara ending dari lumbung kebajikan ini harapannya adalah akhirnya nanti akan mengarahkan peserta didik pada pembiasaan perilaku positif, yaitu spiritual, keilmuan ekologis, sosial, dan kebangsaan sebagai hasil nyata pembelajaran akidah akhlak menuju generasi emas berkarakter. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan untuk sesi berikutnya eh, adalah sesi pertanyaan. Saya berikan waktu kepada para peserta workshop untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Monggo. Saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Bisa Abdul bertanya Hakim. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTSN 4 Ngawi ya. Begini Bu, ya saya kan kebetulan ngajar di sekolah bukan di lingkungan pondok. Itu saya kok ada perbedaan antara di pondok sama yang enggak. Kalau yang di pondok mungkin lebih mudah untuk mengatur masalah akhlaknya. Tapi kalau yang sekolah umum bukan di pondok itu agak sulit. Gimana solusinya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ini untuk Bu Lulu langsung ditanggapi apa kita kumpulkan dulu untuk beberapa pertanyaan? Eh, Ya, monggo terserah. mohon maaf Bu Ya, Komsa, Bu, monggo terserah Ibu. tadi saya agak kurang jelas, saya terlalu cepat Pak Abdul Hakim. Oh ya, saya ulangi Bu ya. Gini Bu, saya kan pernah ngajar saya di lingkungan pondok sampai yang di lingkungan kampung. Saya ini kan ngajar entah sempat di Ngawi itu di lingkungan kampung bukan di pondok. Itu nata akhlaknya lebih sulit di kampung daripada di pondok. Mungkin Ibu Lulu bisa ngasih solusi gimana kalau yang terbaik itu akhlak yang di kampung, sekolah yang di pondok, yang di kampung bukan di pondok. Karena sering sekali kadang-kadang itu sama guru itu nggak bosok, padahal sudah berkali-kali. Tapi yang di pondok itu kan saya pernah ngalami di Nanyar Jombang itu mudah urusannya. Anak kampus sama pondok itu beda. Mungkin dulu bisa kasih solusi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sama dengan panjenengan Pak Abdul Hakim. Saya juga sebelum saya pindah ke MTSN 2, saya adalah guru yang diperbantukan ya di MTS di lingkungan pondok pesantren besar. Jadi saya mengajar di MTS itu 12 tahun di sana ya. Jadi saya mengajar di lingkungan pesantren selama 12 tahun. Kalau di pondok pesantren itu kan kita kontrolnya tiap hari ya. Jadi kita dibantu oleh sistem yang ada di pondok pesantren. Jadi ketika kita menerapkan nilai-nilai kebajikan di madrasah, itu anak-anak sudah terkondisikan oleh budaya dan sistem di pesantren. Di pesantren itu anak-anak dipantau 24 jam. Baik oleh pengurus pendamping di kamar, oleh pengurusnya, oleh para ustadznya, bahkan oleh kalau di pondok kecil langsung oleh Bu Nyai dan Pak Yainya. Dan kiai itu kan menjadi simbol ya, jadi simbol teladan yang utuh gitu bagi anak-anak. Jadi karena mereka dikontrol dengan sistem yang sama oleh orang yang sama, continue, konsisten, jadi anak-anak menjadi budaya. Tetapi kalau sekarang yang saya alami ketika saya ngajar tidak berbasis pesantren, itu tantangannya lebih besar Bapak Ibu. Karena anak-anak pulang ke rumah dengan ketemu dengan budaya yang berbeda lagi. Kadang-kadang budaya di sekolah yang ditanamkan oleh Bapak Ibu itu jauh berbeda, seringkali tidak sama, tidak seiring sejalan dengan budaya di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakatnya. Misalnya saya ketika pindah ke Pandaan, itu hampir di tiap kelas ada 5 sampai 10 anak itu yang backgroundnya adalah kampung apa namanya ya? Kampung, mohon maaf, kampung kumuh, kampung narkoba Pak, ini. Itu mulai dari anak, ibu, bapak. Itu susahnya minta ampun gitu. Tetapi kita memang tidak bisa kemudian secara cepat dalam 1 tahun merubah karakter mboten. Nggih. Kita mengambil peran
pendidikan karakter itu sesuai dengan porsi kita. Panjenengan sebagai guru akidah akhlaknya, sebagai wali kelasnya, panjenengan sebagai pembina keagamaannya. Nah, jenengan perannya di situ. Kadang-kadang tambah lagi, jenengan berperan sebagai orang tua bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Jenengan juga berperan sebagai teman ketika anak-anak punya masalah pribadi yang mereka tidak bisa cerita kepada orang tuanya. Ya guru, ya orang tua, ya temannya, sahabatnya, gitu. Jadi memang tidak semua peran bisa kita ambil. Supaya dalam setahun anak-anak semuanya berubah, tidak bisa. Tapi hal-hal kecil yang jenengan lakukan dengan konsisten, apa namanya, berkelanjutan, itu endingnya nanti, Bapak Ibu, bukan 1 tahun ini. Pembiasaan-pembiasaan ini akan kelihatan karakternya kalau mereka sudah sampai ke pendidikan berikutnya, sampai nanti ketika mereka sudah berkeluarga, jadi orang dewasa. Kita hanya melakukan pembiasaan, bentukan karakternya nanti. Kalau kita ada di lingkungan yang tidak berbasis pesantren. Kalau jenengan di basisnya pesantren, jenengan ngajarnya MI, nanti di MA mereka masih dibimbing di pondok pesantren. Jenengan di MTS, anaknya kebanyakan 90% pesantren. Link pesantren nanti ada di pesantren. Ketika pulang dari MTS, masih ada di sistem yang dibangun secara bersama dengan teladan yang sama dari kiainya, dengan kontrol yang sama oleh para pengurusnya. Gitu. Maka sebenarnya ketika kita mendidik murid-murid kita berbasis pesantren, kita satu-satunya bukan satu-satunya orang yang berperan dalam pendidikan itu. Ada peran-peran yang dimainkan oleh orang lain yang itu menjadi bagian dari beberapa peran dalam apa namanya, membangun karakter santri atau karakter siswa. Jadi kita ada di peran masing-masing. Jangan kemudian kita menjadi apa namanya, menjadi penat, menjadi stres. Sudah susah banyak kok seperti ini. Memang semua guru mengalami itu, Bapak Ibu. Makanya jenengan mengambil peran sebagai guru akidah akhlak, sebagai wali kelas, pembina keagamaan, kadang-kadang sebagai wali kelas juga sebagai teman dan sahabat, kadang-kadang sebagai tempat curhatnya orang tua. Nah, jenengan memainkan perannya di situ, Bapak Ibu. Peran-peran yang lain itu biar diperankan oleh orang tua atau oleh ustadz-ustadzahnya di pondok pesantren. Nah, tapi memang kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Jadi komunikasi sebagai wali kelas, sebagai guru itu nggak cukup mendudukkan anaknya, tapi orang tuanya diajak bicara, diundang ke sekolah. Nggak apa-apa mereka datang ke rumah. Jadi yang penting kontrolnya. Kalau kita nggak kontrol, kita hanya satu kali mengingatkan, satu kali ngobrol dengan anak kita tinggal, nanti akan terulang lagi. Tapi didampingi, diperhatikan terus. Jadi dulu bermasalah, ditanya lagi bagaimana, ibu sudah baikan, ibu sudah sembuh, ayah katanya berpisah, apa sudah rukun dengan ibu. Nah itu hal-hal kecil yang akan tertanam, Bapak Ibu. Ngaten, Pak Abdul Hakim nggih. Jadi jangan melihat peran besar, perankan jenengan sesuai dengan peran panjenengan. Gitu. Ada Terima kasih lagi? Bu ya. Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lulu atas pencerahan yang telah disampaikan. Mungkin dari peserta lain ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oh ya Bapak Ibu. Saya sampaikan ke panjenengan, kenapa kita mengadakan workshop ini, nggih? Workshop ini banyak 2, Bapak Ibu. Dari MGMP, program workshop ini 2 program. Satu program prioritas terkait dengan hari pertama dan hari kedua.